Kejaksaan Agung telah selesai memeriksa Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi laptop. Nadiem berharap kebenaran akan terungkap. Pemirsa, setelah diperiksa 10 jam, Nadiem Makarim keluar dari gedung Bundar Jampitsus Kejagung Selasa sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Nadiem tidak menjelaskan secara detail proses pemeriksaan yang dijalaninya. Menteri era Jokowi itu hanya mengatakan bahwa pemeriksaan berjalan dengan lancar. Nadiem juga berharap kebenaran akan terungkap. Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi pengadaan laptop komputer di Kementerian 2018 hingga 2022. Alhamdulillah lancar proses pemeriksaan hari ini. Saya yakin dalam kurun waktu ini kebenaran akan terbuka. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua dukungannya. Coba ya. Pak, apa Pak? Materi pertanyaannya Pak. Kerry Andrianto tidak ajukan nota keberatan atas semua dakwaan. Anak mafia migas, Rizak Khalid maksud kami, ini didakwa rugikan negara hingga 285 triliun rupiah atas kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang terus berlanjut. 5 tersangka dihadirkan di PN Jakarta Pusat, salah satunya Kerry Andrianto Riza, anak dari mafia migas kelas kakap Riza Khalid. Bersama 3 tersangka lainnya, Kerry didakwa merugikan negara hingga 285 triliun rupiah. Dalam persidangan, Kerry Andrianto tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas semua dakwaan. Jadi dari 5 terdakwa hanya Pak Agus dan Pak Yogi yang mengajukan eksepsi, selebihnya tidak mengajukan eksepsi. Menurut kuasa hukum Kerry, keputusan tidak mengajukan eksepsi agar proses persidangan berjalan cepat. Dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, Kerry Andrianto Riza didakwa memperkaya diri hingga 3,07 triliun rupiah. 18 orang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya ayah Kerry, Riza Khalid, yang hingga kini masih buron. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa tolak usulan pembiayaan pembentukan Family Office di Indonesia menggunakan APBN. Purbaya menilai fokus penggunaan APBN harus pada program yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewa menolak memakai dana anggaran pendapatan dan belanja negara untuk membangun Family Office di Indonesia. Namun ia mempersilahkan Dewan Ekonomi Nasional mendirikan Family Office asalkan anggarannya tidak berasal dari kas negara. Sementara itu, Purbaya juga menjelaskan tidak akan mengalihkan pos belanja APBN untuk pendirian Family Office di Indonesia. Ia pun menegaskan hanya akan memberikan anggaran untuk program yang tepat. Dengan demikian pelaksanaannya diharapkan tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran. Oh, saya udah lama isu itu, tapi biar aja. Kalau dan bisa bangun sendiri, bangun dia sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan sana. Saya fokus. Kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor, itu aja. Sebelumnya, pembentukan Family Office merupakan gagasan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan sejak ia menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi di era Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Family Office adalah perusahaan swasta yang mengelola harta keluarga-keluarga kaya. Rencananya pemerintah akan menetapkan Family Office di Bali dan IKN. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan melaporkan sampai akhir September 2025 APBN mengalami defisit. Ini terjadi lantaran realisasi belanja negara lebih besar dibanding penerimaan negara yang masuk. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga September 2025 mencapai 1,56% dari produk domestik bruto atau setara 371,5 triliun rupiah. Posisi tersebut melebar jika dibandingkan dengan posisi defisit APBN di Agustus 2025 sebesar 1,35% PDB. Menurut Purbaya, penurunan ini dipengaruhi oleh merosotnya harga komoditas global, terutama di sektor minyak dan gas serta pertambangan yang berdampak pada penerimaan pajak.
Tercatat realisasi pendapatan negara hingga Juli 2025 mencapai 1.863,3 triliun rupiah atau turun 7,2% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2.008,6 triliun rupiah. Meskipun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu secara nominal, tekanan ini terutama bersumber dari penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya di sektor migas dan tambang. Sementara itu, realisasi belanja negara juga mengalami penurunan dari 2.251,8 triliun rupiah menjadi 2.234,8 triliun rupiah per Juli 2025. Dengan kondisi tersebut, keseimbangan Premier mencapai 18 triliun rupiah. Pemirsa, di balik gaya koboynya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ternyata sosok yang romantis terhadap istri. Momen romantis Menteri Purbaya bersama istri terekam saat keduanya menghadiri acara serah terima jabatan Dewan Komisioner LPS beberapa waktu lalu. Gaya koboi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kerap menarik perhatian masyarakat. Di balik gaya koboinya ini, ternyata Menteri Purbaya juga merupakan sosok yang romantis terhadap istri. Momen romantis Menteri Purbaya bersama istri terlihat saat keduanya menghadiri acara serah terima jabatan Dewan Komisioner LPS beberapa waktu lalu. Setelah turun dari kendaraan, Purbaya sempat merangkul istrinya sambil memperkenalkan istrinya ke awak media dan berkata, "Bini gua." Bahkan video tersebut juga ia unggah ke akun media sosialnya dengan menambah beberapa foto berduanya dalam sejumlah momen. Sementara itu, ada momen menarik saat Menteri Purbaya sidak ke Bea Cukai Tanjung Priuk, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Menteri Purbaya dengan penuh canda bertanya makna lencana yang terpasang di seragam Bea Cukai yang ia kenakan. Ini makin banyak patroli laut, Pak. Apa nih? Patroli laut. Patroli kapal patroli tadi, Pak. Oh, ini itu narkotik. Anjing pelacak. Oh, tuh. Kita punya anjing pelacak. Iya. Oh, tapi nggak ke kandang ya? Iya. Saya pakai ini. Kan saya nggak ada ngomong nama anjing. Pembinanya, Pak. Pembinanya. Komando, Pak. Bapak bisa ngomong komando ya? Iya. Makanya anjing takut. Badan Gizi Nasional kembalikan anggaran 70 triliun rupiah yang tidak terserap ke Presiden Prabowo, pemirsa. Sementara itu Menko RI Purbaya sebut yang dikembalikan BGN adalah anggaran tambahan 100 triliun rupiah yang diajukan tetapi belum dicairkan ke Menko. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa belum menerima laporan terkait pengembalian dana 70 triliun rupiah program makan bergizi gratis oleh Badan Gizi Nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahkan menurut dia, yang hendak dikembalikan adalah dana cadangan 100 triliun rupiah, di mana anggaran itu belum dialokasikan oleh Kementerian Keuangan sehingga dananya belum tersedia. Enggak, yang saya tahu dia balikin 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Kalau yang 70 itu berarti belum ada informasi dari itu, dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada betulan. Justru yang kita lihat yang tadi yang disebut tadi, yang 71T yang akhir itu bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya. Berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut, tahun ini BGM menerima alokasi anggaran sebesar 71 triliun rupiah ditambah dana standby 100 triliun rupiah. Dari total itu, 99 triliun rupiah berhasil terserap, sementara 70 triliun rupiah dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap pada tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, pemerintah memberikan perhatian khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate. Mulai Oktober tahun ini, program magang bergaji diluncurkan bagi para fresh graduate. Gajinya pun sebesar upah minimum provinsi. Lulusan baru perguruan tinggi atau fresh graduate mulai bulan Oktober tahun ini bisa sedikit bernafas lega. Pemerintah akan meluncurkan program magang berbayar selama 6 bulan. Dalam program ini, peserta juga memiliki kesempatan direkrut menjadi pegawai tetap di perusahaan tempat mereka magang. Yang di Kemenaker itu terkait dengan program magang, ya. Jadi yang terkait dengan program magang, kami persiapkan program magang itu akan dimulai 15 Oktober. Jadi platformnya platform siap kerja. Mulai tanggal 15 Oktober 2025, lulusan baru perguruan tinggi bisa mendaftar melalui website yang dituju Kemenaker. Magang dilaksanakan selama 6 bulan dan berlaku bagi lulusan baru perguruan tinggi D3 atau S1 maksimal 1 tahun setelah kelulusan. Sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta dan berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Untuk program ini, pemerintah menganggarkan biaya sebesar 198 miliar rupiah. Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun ini terdapat 7,28 juta pengangguran. Setengah dari angka itu adalah pencari kerja Gen Z. Diharapkan program magang berbayar ini bisa menjadi solusi bagi generasi muda untuk mendapat pekerjaan. Tim Liputan iNews melaporkan.